Halo teman-teman semua, kembali lagi. Pada video kali ini kita akan mengerjakan salah satu studi kasus mengenai simple linear regression. Berikut adalah studi kasusnya. Rudy sedang merencanakan touring ke Lombok bersama teman-temannya. Berkenaan dengan keterbatasan budget, ia bermaksud untuk memprediksi berapa budget yang harus dialokasikan untuk membeli bensin. Oleh karena itu, ia mengamati data historis dari jarak tempuh dan biaya untuk membeli bensin dari kendaraannya selama 1 bulan terakhir. Jika Rudy akan menempuh jarak 1.650 miles, maka berapa dana yang harus dialokasikan untuk membeli bensin? Cara pertama yang teman-teman bisa gunakan adalah dengan menggunakan metode least square method. Pada metode ini terdapat beberapa rumus yaitu beta 0 dan beta 1, sehingga teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal seperti y bar, x bar, sigma yi kali xi, sigma xi, sigma yi, sigma xi kuadrat, dan juga n. Sehingga teman-teman perlu mempersiapkan tabel seperti yang ada di sebelah kiri layar. Jadi pertama kita isi dari kolom Y kuadrat, di mana kita tinggal memilih total paid dipangkatkan dengan 2. Kemudian teman-teman tinggal drag ke bawah. Lalu untuk X kuadrat, teman-teman tinggal pilih total miles, lalu dipangkatkan dengan 2, lalu di drag ke bawah. Lalu juga untuk Y kali X tinggal memilih total paid dikalikan dengan total miles dan di drag ke bawah juga. Pada persamaan terdapat sigma sehingga teman-teman bisa menggunakan fungsi sum pada setiap kolom. Dimulai dari total miles, lalu teman-teman tinggal drag saja ke kanan. Dan juga kita perlu cari untuk nilai y bar dan x bar sehingga bisa menggunakan fungsi average. Setelah mencari average dari total miles, juga bisa di drag ke kanan. Nah, lalu kita juga butuh data n sehingga bisa menggunakan fungsi count pada Excel. Sehingga didapatkan nilai n sama dengan 19. Untuk mencari beta 1, kita bisa mengikuti rumus yang sudah ada, dimulai dengan memasukkan sigma yi kali xi. Jangan lupa untuk buka kurungnya. Lalu dikurangi dengan sigma yi. Dan dikalikan dengan sigma xi. Lalu kita bagikan dengan jumlah sampel yang ada, yaitu n. Lalu tutup kurung, kemudian dibagikan dengan sigma xi kuadrat. Dikurang dengan sigma xi pangkat 2.
dan dibagi dengan N. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mencari beta 0, teman-teman tinggal masukkan saja Y-bar atau average dari total paid, kemudian dikurangi dengan beta 0 yang dikalikan dengan average dari total miles atau X-bar, lalu tutup kurung, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mencari korelasi, kita bisa menggunakan persamaan R. Sehingga teman-teman tinggal masukkan saja N dikalikan dengan sigma Y kali X, lalu dikurangi dengan sigma X yang dikalikan dengan sigma Y. Lalu dibagi dengan akar dari N dikalikan dengan sigma X kuadrat lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2, tutup kurung, kemudian dikalikan dengan akar dari N, dikalikan dengan sigma Y kuadrat, dikurangi dengan sigma Y pangkat 2. Sehingga didapatkan hasil korelasi sebagai berikut. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan formula Excel. Perlu teman-teman ingat bahwa cara ini hanya bisa digunakan untuk simple linear regression saja. Jadi beta 0 itu adalah intercept dengan sumbu Y, sehingga kita bisa menggunakan rumus intercept dari Excel, masukkan non-Y's dan non-X-nya. Lalu untuk beta 1 adalah kemiringan atau slope dari linear regresi. Jadi bisa menggunakan rumus slope dari Excel, sehingga didapatkan hasil beta 1 0,0734. Lalu untuk R adalah korelasi, sehingga bisa menggunakan fungsi korel. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan data analisis. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman sudah mempunyai data analisis pada Excel-nya masing-masing. Pertama-tama, teman-teman klik data analisis pada data. Kemudian terdapat banyak fungsi, banyak jenis ya di data analisis. Tetapi untuk melakukan linear regression, kita memilih regression, lalu input Y range-nya, kemudian input X range-nya. Nah, karena tadi kita memilih dengan labels, maka kita klik labels-nya. Untuk confidence level-nya tidak usah diubah karena kita memakai 95%. Lalu untuk output range-nya itu merupakan di mana kita akan menaruh hasilnya nanti. Nah, untuk new worksheet itu dibuat di sheet baru. Sedangkan untuk output range, kita klik saja di mana teman-teman mau. Kemudian residuals dan normal probability-nya diklik saja semua. Lalu klik OK.
Nah, didapatkan summary output berupa regression statistics, ANOVA, residual output, dan probability output. Dan juga terdapat beberapa plot. Terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan di sini, yaitu koefisien untuk interceptnya itu 8,3257, lalu juga koefisien dari total miles X atau slope senilai 0,0735, dan juga multiple R atau korelasi sebesar 0,4759. Untuk metode yang keempat, itu kita bisa menggunakan SPSS. Jadi pertama-tama teman-teman buka terlebih dahulu SPSS teman-teman, kemudian kita pindahkan data yang ada di Excel ke SPSS. Setelah dipindahkan, kemudian kita ke variable view. Lalu untuk di name-nya kita ubah menjadi X dan Y. Labelsnya juga jangan lupa diganti menjadi total miles dan total paid. Kemudian untuk mencari linear regression, kita klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Untuk variable dependent, kita pilih total paid, sedangkan untuk variable independent, kita masukkan total miles. Kemudian klik OK. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, hasil yang didapatkan dari SPSS tadi itu bisa kita lihat bahwa sama dengan hasil yang didapatkan dari data analisis Excel. Untuk interpretasi, hasil yang didapatkan dari SPSS adalah dari model summary menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,476. Dari output tersebut diperoleh juga koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,226, artinya bahwa pengaruh variabel bebas atau total miles terhadap variabel terikat atau total paid adalah sebesar 22,6%. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel ANOVA. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,977 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel total paid, atau dengan kata lain ada pengaruh antar variabel total miles terhadap variabel total paid. Selanjutnya, dari tabel koefisien didapatkan nilai konstanta atau nilai intercept sebesar 8,326 dan nilai koefisien X atau total miles atau juga disebut koefisien regresi sebesar 0,073. Konstanta sebesar 8,326 berarti bahwa nilai konsisten variabel total paid adalah sebesar 8,326. Koefisien regresi X sebesar 0,073 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai total miles, maka total paid bertambah sebesar 0,073 juga. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Untuk menjawab pertanyaan, jika Rudy akan menempuh jarak 1650 miles, maka berapa dana yang harus dialokasikan untuk membeli bensin? Kita sudah mendapatkan persamaan dari Excel dan SPSS sebagai berikut, di mana Y sama dengan 8,32 ditambah 0,073X. Sehingga kita masukkan nilai X 1650 ke dalam persamaan,
Y sama dengan 8,32 tambah 0,073 kali 1.650 sehingga dia dapatkan $128,77. Sekian penjelasan mengenai studi kasus simple linear regression.